Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas bagian lain dari kesetimbangan kimia, yaitu pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan ini didasarkan pada asas Le Chatelier, yaitu jika terhadap suatu sistem kesetimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan memberikan reaksi untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi maksudnya begini, jika pada suatu reaksi kesetimbangan diberikan aksi, aksinya bisa saja dengan menambahkan konsentrasi misalnya, maka nanti reaksi kesetimbangan itu akan memberikan reaksi, sehingga mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan asas Le Chatelier. Nah, sekarang akan kita lihat apa-apa saja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi. Nah, ini dia konsentrasi. Yang pertama, jika konsentrasi zat ditambah, maka nanti kesetimbangan akan bergeser dari zat tersebut, dari zat yang ditambahkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah kata dari. Kemudian jika konsentrasi zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zatnya atau ke arah zat yang dikurangi. Ada catatan di sini, hanya zat yang berwujud gas dan aqueous yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Kemudian akibat pergeseran keseimbangan kimia nanti, maka konsentrasi zat akan ada yang bertambah atau berkurang. Kita langsung ke contoh soalnya untuk yang penambahan konsentrasi atau pengurangan konsentrasi. Terdapat reaksi keseimbangan N2 gas ditambah H2 gas menghasilkan N2NH3 gas. Tentukan arah pergeseran keseimbangannya jika A. Konsentrasi N2 ditambah. Ingat tadi, kalau konsentrasi ditambah, maka dia akan bergeser dari arah zat yang ditambah. Jadi kalau kita lihat N2 ini letaknya adalah di kiri panah ya. Berarti nanti kalau N2 ditambah, maka dia akan bergeser dari arah N2. Berarti dari N2 dia bergeser ke kanan. Jadi kesetimbangan akan bergeser dari N2 yaitu ke produk atau ke kanan. Apa akibat pergeseran ke kanan ini? Maka nanti konsentrasi NH3-nya semakin bertambah, sedangkan konsentrasi reaktan N2 dan H2 semakin berkurang. Nah, sekarang bagaimana kalau konsentrasi H2 dikurangi? Kita lihat H2 ada di kiri ya. Kalau dia dikurangi, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Kita lihat, maaf H2 ya. Nih H2 dikurang, H2 ada di kiri. Berarti kesetimbangan ini akan bergeser ke arah dia. Berarti kemana? Ya ke kiri atau ke reaktan. Yang ini dia bergeser ke kiri ya. Nah, akibat dari pergeseran ke kiri, maka konsentrasi siapa yang bertambah? Ini kan ke kiri. Konsentrasi siapa yang bertambah? Ya, konsentrasi N2 dan H2 yang bertambah. Jadi nanti akibat pergeseran ini, konsentrasi dari ke kiri kan tadi bergeser, konsentrasi yang bertambah adalah siapa? Ya, yang reaktannya yang bertambah. Jadi konsentrasi N2 dan H2 bertambah, sedangkan NH3 ini akan berkurang karena dia keseimbangannya bergeser ke arah kiri. Yang kedua adalah suhu. Suhu jika dinaikkan, maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Dan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan nanti akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, yang mana yang eksoterm dan mana yang endoterm? Ini dia penjelasannya. Delta H yang tertulis pada reaksi adalah untuk reaksi maju, sedangkan reaksi balik adalah kebalikannya. Ingat, delta H positif itu adalah untuk reaksi endoterm, sedangkan delta H negatif adalah untuk eksoterm. Jadi misalnya delta H yang tertulis pada reaksi adalah negatif. Berarti kalau negatif berarti eksoterm ya. Jadi reaksi majunya adalah eksoterm, sedangkan reaksi baliknya adalah lawannya endoterm. Contoh reaksi NO2 gas ditambah O2 gas panas timbang menghasilkan 2NO2 gas. Delta H-nya positif 50 kJ. Ini Ibu tulis di sini positif. Positif berarti reaksinya apa ini? Endoterm. Nah, ingat tadi penjelasan sebelumnya bahwa delta H yang tertulis adalah untuk reaksi maju. Karena delta H-nya positif berarti ini adalah untuk reaksi majunya. Berarti reaksi maju adalah yang panah di atas. Ini adalah untuk arah endoterm.
Ya, jadi itu maksudnya delta H yang tertulis pada reaksi adalah untuk reaksi majunya. Nah, bagaimana reaksi baliknya? Kebalikannya, kalau ke kanan adalah endoterm, maka yang ke kiri adalah eksotermnya. Jadi kebalikannya. Jadi kalian perhatikan delta H pada reaksinya. Nah, delta H ini adalah untuk reaksi majunya. Sekarang bagaimana pada reaksi ini jika suhu dinaikkan? Ingat tadi penjelasan sebelumnya, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, kita kembali ke reaksi ini, yang endoterm, yang reaksi maju atau balik? Ya, yang di atas, yang reaksi maju ya, yang merupakan reaksi endoterm. Maka, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Berarti kemana? Ya, ke kanan. Endoterm kan reaksi majunya, reaksi ke kanan. Berarti reaksinya akan bergeser ke kanan, ke arah endoterm. Karena kesetimbangan ini bergeser ke kanan, artinya nanti konsentrasi siapa yang bertambah? Ya, konsentrasi NO2 akan semakin banyak. Sedangkan konsentrasi NO dan konsentrasi O2 semakin berkurang karena kesetimbangannya kan bergeser ke kanan. Nah, itu jika suhu dinaikkan. Nah, bagaimana jika suhu diturunkan? Nanti kalian jawab sendiri ya. Yang ketiga yaitu pengaruh volume dan tekanan, lambangnya V dan P. V adalah untuk volume, P dan adalah untuk tekanan. Nah, volume dan tekanan ini berbanding terbalik. Jadi kalau volume diperbesar maka tekanan diperkecil. Kebalikannya, jika volume diperkecil maka tekanan diperbesar. Jadi kita jadikan satu pengaruh volume dan tekanan ini. Untuk volume diperbesar itu artinya tekanan diperkecil. Jadi nanti kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien zat yang berwujud gas terbesar. Jadi untuk menghafalnya, hafal aja volumenya. Volume besar berarti bergeser ke jumlah koefisien yang terbesar. Nanti tekanan berarti kebalikannya ya. Kalau volume diperbesar maka nanti tekanan diperkecil. Jadi untuk menghafalnya kalian hafal volumenya aja karena dia berbanding lurus. Volume besar bergeser ke koefisien gas yang terbesar. Volume diperkecil itu artinya tekanan diperbesar. Nanti keseimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Lihat, hafal volume aja. Volume kecil berarti bergeser ke jumlah koefisien kecil. Ada catatan di sini, yang berlaku di sini adalah jumlah koefisien zat yang hanya berwujud gas. Untuk solid, liquid, dan aqueous tidak mempengaruhi volume dan tekanan. Kemudian jika koefisien kiri sama dengan kanan, maka nanti volume dan tekanan tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangannya karena jumlah koefisien kiri dan kanannya sama. Kita lihat contoh soalnya, PCl5 gas terurai setimbang menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Kemudian yang ditanyakan bagaimana pergeseran kesetimbangan jika volume diperbesar. Ingat kalau volume dan tekanan itu pengaruhnya adalah ke jumlah koefisien. Kita lihat zat ini, reaksi ini semuanya berwujud gas. Zat yang terlibat dalam reaksi. Karena yang ditanya adalah volume, maka kita harus menghitung berapa jumlah koefisien kiri, berapa jumlah koefisien yang kanan, ya. Yang kiri koefisiennya 1, berarti jumlahnya 1. Sedangkan yang di sebelah kanan ini koefisien 1 ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi koefisiennya yang kiri adalah 1, jumlah koefisien ini ya. Jumlah koefisien yang kiri 1, yang kanan adalah 2. Nah, kalau volume diperbesar, maka ingat volume besar berarti bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Mana yang besar, yang kiri atau yang kanan jumlah koefisiennya? Ya, yang sebelah kanan 2. Maka nanti kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih besar, yaitu ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Jadi nanti kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar, yaitu ke kanan. Maka nanti ini ke kanan, koefisien besar sama dengan kanan ya. Ke kanan. Akibatnya apa kalau kesetimbangan bergeser ke kanan? Siapa yang jumlahnya lebih banyak sekarang? Ya, produknya. Jadi konsentrasi PCl3 dan Cl2 lebih banyak, sedangkan konsentrasi PCl5 lebih sedikit. Yang kedua, jika tekanan diperbesar. Ingat, kalau tekanan diperbesar, menghafalnya kita kembalikan ke volume. Tekanan besar berarti volume diperkecil. Kalau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke
jumlah koefisien yang kecil juga. Ini dia tadi. Nih, kita lihat. Tekanan diperbesar, ini dia. Tekanan diperbesar itu artinya volumenya diperkecil. Jadi untuk menghafal saja, kita kembalikan ke volume karena dia berbanding lurus. Volume kecil bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Kita kembali ke soal. Berarti ini nanti jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser kemana? Jadi kalau tekanan diperbesar itu artinya kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil, yaitu kemana? Ya ke kiri, kiri kan 1. Jadi kesetimbangan ini bergeser ke kiri. Akibatnya apa kalau bergeser ke kiri? Siapa yang semakin banyak? Ini PCl5, maaf. PCl5. Jadi kesetimbangannya kan bergeser ke kiri, berarti konsentrasi PCl5 yang semakin banyak, ini dia. Jadi akibat pergeseran tadi, konsentrasi PCl5-nya bertambah, sedangkan yang ini akan semakin sedikit. Konsentrasi PCl3 dan Cl2 semakin berkurang. Nah, itulah dia pengaruh dari volume dan tekanan. Jadi hafal saja salah satunya, volumenya aja. Volume besar berarti bergeser ke jumlah koefisien besar. Oh iya, volume diperbesar itu artinya tekanan diperkecil. Ya. Demikianlah materi kita tentang pergeseran kesetimbangan. Jadi untuk pengaruh konsentrasi, hubungannya adalah dengan kata dari dan ke. Kalau perubahan konsentrasi. Kalau yang kedua, pengaruh suhu, maka hubungannya nanti ke reaksi ekso dan endo. Kalian harus tahu mana yang ekso, mana yang reaksi endo. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu volume dan tekanan, itu hubungannya ke jumlah koefisien. Nah, itu poin-poin penting yang berhubungan dengan pergeseran kesetimbangan. Semoga bisa kalian pahami. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.